selamat datang di podcast kita. Yeay. Halo, nama saya Melia Pratiwi dan rekan saya. Muhammad Rizky Fadila. Jadi di sini kami akan ngobrol-ngobrol santai nih mengenai yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Kak Rizky, kita kan sudah sebelumnya di hari pertama Latsar ini kita sudah mempelajari tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Nah, salah satunya yaitu mempercayai bahwa Pancasila adalah ideologi negara kita. Nah, saat ini kami akan membahas ulang dan flashback nih tentang materi ideologi Pancasila ini. Nah, sebelumnya, Kak Rizky, aku mau nanya nih, apa sih menurut Kak Rizky Pancasila itu? Jadi, menurut yang saya pelajari kemarin itu, yang saya dapatkan pada saat materi kemarin, Pancasila itu sebagai ideologi negara, berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi sendiri adalah kumpulan nilai, gagasan, dan keyakinan yang menjadi pedoman suatu bangsa. Nah, Pancasila berisi 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan menjadi acuan dalam segala aspek kehidupan, baik politik, sosial, maupun budaya. Nah, menarik nih. Terus kenapa sih Kak kita itu harus percaya, kita harus yakin kalau Pancasila ini adalah ideologi negara kita? Ya, karena Pancasila bukan sekedar konsep, tetapi hasil dari proses panjang sejarah bangsa Indonesia. Nilai-nilai digali dari budaya, tradisi, dan keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan meyakini Pancasila, kita menjaga identitas bangsa Indonesia, memperkuat persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Begitu, Kak. Oh, berarti Pancasila punya peran besar ya dalam menjaga persatuan negara kita. Oh, ya pasti dong. Bayangkan, Indonesia yang sangat beragam tanpa dasar yang kuat seperti Pancasila akan sulit untuk menyatukan semua perbedaan tersebut. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, menjadi pengingat bahwa kita harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oh, begitu. Tapi Kak, kalau kita lihat nih kondisi saat ini, banyak loh generasi muda yang mungkin mulai kurang memahami makna Pancasila. Nah, menurut Kakak, apa sih penyebabnya kok generasi sekarang tuh kayak nggak aware ya dengan Pancasila? Mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam. Banyak yang hanya menghafal Pancasila atau benar-benar memahami maknanya. Selain itu, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi juga membuat nilai-nilai lebih mudah masuk dan terkadang menggeser nilai-nilai lokal. Oh, seperti itu. Jadi mungkin ini karena efek dari globalisasi itu ya, Kak. Jadi banyak kebudayaan luar yang masuk sehingga mengakibatkan generasi sekarang nilai-nilai Pancasila sudah luntur. Lalu menurut Kakak bagaimana ya cara menumbuhkan kembali keyakinan terhadap Pancasila khususnya di kalangan generasi muda saat ini? Menurut saya, ada beberapa cara sih. Pertama, melalui pendidikan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga harus praktis. Yang kedua, memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai positif yang sejalan dengan Pancasila. Begitu, Kak. Oh, begitu. Kalau untuk contoh penerapannya nih dalam kehidupan sehari-hari, implementasi dari Pancasila itu sendiri, contohnya apa aja sih, Kak, yang bisa kita lakukan nih dalam kehidupan sehari-hari? Oh, misalnya nih, pada sila pertama, kita itu harus menghormati kebebasan beragama, harus saling. Yang untuk sila kedua itu, kita harus bersikap adil dan berperi kemanusiaan, Kak. Sila ketiga, kita harus menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi. Karena kita juga punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, Kak. Lalu, sila Oh, keempat, kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan sila kelima itu kita berusaha bersikap adil dalam kehidupan sosial. Begitu, Kak. oh begitu.
Ngomong-ngomong tentang globalisasi nih Kak, kan saat ini globalisasi sedang terjadi ya di Indonesia. Nah, untuk menepis nih nilai-nilai globalisasi yang buruk gitu ya, dan agar Pancasila itu tetap relevan di kehidupan kita sehari-hari, itu bagaimana sih Kak caranya? Pancasila ini sangat relevan, Kak, karena nilai-nilai bersifat universal, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Justru nih, Kak, di tengah arus globalisasi, Pancasila menjadi filter agar kita tidak kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Oh iya Kak, tantangannya apa sih Kak untuk mempertahankan Pancasila ini agar tetap menjadi ideologi negara kita, agar tidak tergeser nih dengan ideologi negara lain? Hmm, Tentu ada sih, Kak. Tantangannya itu antara lain penyebaran informasi yang tidak benar, seperti hoax, yang sekarang ini banyak sekali hoax beredar di media sosial. Terus paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila, seperti radikalisme dan sebagainya, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peran bersama dari pemerintah, pendidikan, dan masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila ini agar tidak luntur di hati masyarakat Indonesia. Nah, ngomong-ngomong peran dari masyarakat, apa aja sih Kak peran dari masyarakat dalam menjaga Pancasila ini? Peran masyarakat dalam menjaga Pancasila ini sangat penting, Kak. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti perbedaan, tidak menyebarkan kebencian, dan menjaga persatuan. Jika setiap individu menerapkan nilai Pancasila, maka secara otomatis bangsa ini akan semakin kuat. Menarik nih. Baiklah Kak, sebelum kita akhiri pada podcast pada hari ini, apa pesan Kakak untuk para pendengar semua mengenai keyakinan kita terhadap Pancasila? Pesan saya nih ya, jadikan Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai pedoman hidup. Yakinlah bahwa Pancasila adalah kekuatan bangsa kita. Dengan mengamalkannya, Aku kita lewat bisa ini. persatuan, menciptakan keadilan, dan membangun Indonesia yang lebih baik. Wah, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya yang sangat lengkap dan inspiratif. Terima kasih kembali, Kak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak podcast ini hingga akhir. Semoga kita semua yakin bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.